Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah IMK ya. Nah, untuk materi IMK, materi minggu kemarin ya, yang waktu itu saya nggak masuk, itu sudah saya share, termasuk materi yang sebelumnya itu tentang keilmuan desain, itu udah saya share ya. Itu tinggal dibaca aja ya. Karena kemungkinan nanti UAS kita ngambil soalnya dari sana juga gitu. Nah, mungkin untuk sisa pertemuan terakhir ya, kita sedikit membahas tentang penggunaan Adobe XD untuk pembuatan prototipe, karena di materi yang terakhir saya kirim itu ada alur pembuatan aplikasi ya, dimulai dari pembuatan sketsa, wireframe sampai prototipe. Nah, kita bakal mencoba membuat beberapa fitur, di antaranya ada membuat menu sidebar ya, karena biasanya di aplikasi itu, aplikasi mobile atau aplikasi website itu selalu ada komponen yang namanya sidebar atau menu gitu ya. Menu pas diklik muncul menunya dari pinggir. Kemudian kita bakal mencoba masking. Terus kita bikin kartu, mau itu kartunya ke samping atau ke bawah, terus kita animasikan dalam bentuk dragging gitu. Nah, yang pertama kita bakal mencoba untuk membuat menu sidebar ya. Nah, mungkin yang belum tahu sidebar nanti uh, kita pelajari aja sekarang ya. Nah, di pemilihan ukuran kita pilih yang Google Pixel 5 aja ya. Jadi muncul artboard seukuran Google Pixel 5, kurang lebih sebesar ini ya. Nah, nanti ceritanya saya di sini mau membuat menu ya di atas ini nih. Di atas kanan menunya itu berupa burger ya, atau berupa menu lainnya. Mungkin waktu itu pernah saya lihat kan materinya. Ada beberapa nama untuk menu ya. Ada burger, ada hotdog, ada lain sebagainya gitu. Nama-namanya itu nama-nama makanan. Kenapa? Karena bentuk-bentuknya itu diadaptasi dari bentuk-bentuk makanan itu gitu. Contohnya ada di layout komponen menu. Nah, ini untuk dibiasakan di aplikasi itu di sebelah kanan atas atau kiri selalu ada menu icon ya. Ada yang namanya hamburger. Nah, hamburger itu kenapa disebut hamburger? Karena bentuknya kayak burger ya. Ini bannya, langsung yang tengahnya ini hamnya kan ya. Terus ada yang veggie burger yang cuma dua kayak gini. Ada juga yang namanya hotdog, bentuknya kayak hotdog kayak gini. Kemudian ada yang namanya cheeseburger tuh, sampai ada yang namanya chocolate karena bentuknya kotak-kotak ya kayak gini. Nah, ini boleh dihafal. Nah, kita bakal coba bikin menu yang simple aja ya, hamburger aja atau veggie burger aja gitu ya, yang dua. Oke, kita lanjut kembali lagi ke Adobe XD-nya. Nah, kita bikin yang sederhana aja menggunakan kotak ya di sini, menggunakan kotak. Misalkan nih, saya bikin veggie burger ya. Veggie burger itu yang menunya itu cuma ada dua gitu. Nah, di sini fillnya putih, struknya hitam. Kita ubah dulu nih di sebelah kiri, bordernya kita hapus, fillnya kita ganti warnanya mungkin sedikit hitam tapi tidak terlalu hitam. Kemudian untuk roundednya kita pengen di ujungnya itu enggak kaku kayak gini ya, agak lembut. Misalkan nah, untuk roundednya di sini kita pasang 5 kayak gini. Kalau segini kayaknya kegedean ya, kita
buat dulu deh 2. Di sini kita copy aja. Nah, kita kasih ukuran paddingnya 6. Terlalu besar ya. Nah, kita bisa perkecil. Nah, nanti pas menu ini diklik, muncul sidebar dari sebelah kanan ke kiri gitu ya. Dan menunya ini berubah menjadi menu close atau exit gitu, atau keluar. Tapi fungsinya untuk bukan keluar untuk aplikasi, tapi untuk menutup sidebarnya gitu. Nah, yang pertama kita sudah buat veggie burgernya dengan ukuran yang sama. Ukurannya sama atau beda ini? 3. Tingginya 8. Oh, tingginya sama-sama 7 ya. Oke. Kalau udah, ini bisa di grup ya. Di grup tinggal diseleksi dua-duanya, langsung diklik kanan, langsung di grup, atau shortcutnya itu Ctrl G. Tuh, supaya yang itu menjadi satu objek, satu kesatuan ya. Nah, terus kita bikin halaman keduanya. Halaman keduanya boleh di drag aja ya artboardnya, pakai Alt langsung ke samping. Nah, ini kita rename jadi activity 01 atau activity main atau bebas saya, gimana kalian. Terus yang ini kita ganti jadi activity 02. Nah, cuman perbedaannya untuk yang activity 02 kita ubah bagian menu ininya. Kan tadi udah di ungroup ya, udah di grup ya, sekarang kita ungroup lagi jadi icon X. Nah, caranya gampang, ini tinggal di rotate aja ya, tinggal di rotate, yang ini rotate ke sini. Nah, kalau udah tinggal diseleksi, di bagian alignnya kita sama ratakan kayak gini. Nah, jadi tombol X. Nah, supaya lebih unik, atau kita samakan dulu ya, ini di Ctrl G atau di grup, langsung ke sebelah kanan supaya iconnya ini keseimbangannya sama gitu ya. Jadi kita usahakan perbandingannya harus sama juga, jangan sampai di UI-nya itu tombol yang veggie burger ini ukurannya kecil sedangkan tombol X-nya besar gitu. Contohnya misalkan seperti ini gitu ya. Ini secara UI kurang baik. Nah, kalau sudah nah, yang X ini kita simpan di sebelah sini mungkin ya, di sebelah kanan. Kenapa? Karena nanti pas kita tombol veggie burgernya diklik, menunya pindah ke muncul gitu ya, bukan pindah tapi muncul. Sederhananya kita bikin kotak di sini. Kotaknya sebesar ini aja. Nah, cuman kita pindahkan ke belakang ya. Ada fitur namanya send to back. Send to back itu memindahkan objek ke paling belakang gitu. Jadi tombol X-nya muncul di sini. Nah, di sini kita sedikit desain ya. Misalkan tanpa border, tapi kita kasih warna sedikit abu kayak gini. Atau boleh hitam deh ya. Boleh hitamnya ini nih, hitamnya button. Nah, sedangkan tombol X-nya, tombol keluarnya ini warnanya enggak warna ini, tapi warna putih gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian di dalam menu ininya, ini kan ceritanya sidebar. Ya, kita tinggal masukkan menu aja ya, nama-namanya. Misalkan di sini boleh home, kita ubah dulu mungkin jadi open ya, open sans. Terus ukurannya jangan 20 tapi 30 mungkin 30. Warnanya kita ubah ada di bagian bawah ini, fill. Warnanya boleh ngambil warna ini dia.
Nah, kayak gini. Simpan semenarik mungkin dah, sepas mungkin, misalkan di sini gitu ya. Terus kita bikin beberapa menu ke bawahnya. Empat aja deh standar kalau kita bikin aplikasi. Yang pertama ada home, terus ada ceritanya kayak profil mungkin ya. Terus ini ada galeri, terus di sini ada kontak. Nah, kayak gini aja. Nah, ini kita seleksi, terus kita grup, kecuali tombol X-nya ya. Nah, kalau tombol X-nya itu terpisah. Ini otomatis jadi paling depan, kita kirim ke belakang. Jadi ada tombol X-nya muncul lagi di sini. Nah, kita fungsikan ya tombolnya. Jadi ketika tombol ini diklik, nanti menu ini muncul. Caranya gampang ya. Kita ke prototype. Nah, dari sini ini kan udah ngegroup ya, otomatis udah bisa dikoneksikan. Ini tinggal kita koneksikan ke halaman 2 aja. Dari tombol ini koneksikan ke activity 2 ya, activity 2. Nah, di bagian sebelah kanannya transisinya itu ketika diklik muncul, kita pilih animasi transisi aja ya, transisi slide lift ya, kayaknya slide lift. Kita coba dulu ya. Oke, pas diklik, oh ini tombol ini belum difungsikan ya. Ini tinggal dari activity 2 tombol ini ke activity 1. Ini slide right ya. Kita coba. Nah, kayak gitu ya. Ketika ini diklik, muncul menunya ke sebelah kanan, dari kanan ke kiri ya. Tuh. Tombol close-nya ini untuk menghilangkan si seatbar-nya. Ketika diklik muncul kayak gini. Nah, ini animasinya disesuaikan sama si Adobe-nya itu sendiri ya gitu. Cuma nanti kalian bisa coba ulik-ulik ya di sini bagian easing-nya, bagian durasinya. Itu untuk durasinya ya. Terus untuk jenis animasinya boleh transisi, boleh overlay, boleh apapun ya, nanti dicoba gitu. Kita coba kalau overlay ya ada error. Oke. Auto animation ya, auto animation. Kalau auto animation sedikit disallow ya, menghilang, jadi opacity-nya kayak berkurang gitu, tapi nggak masalah, nanti kalian bisa coba-coba di sini ya. Ini tadi oke. Nah, tadi itu cara untuk membuat menu navigasi ya, animasinya. Oke, yang kedua itu ada yang namanya masking ya. Di setiap kayak di setiap aplikasi itu selalu ada yang namanya masking. Tapi penggunaan masking ini kita kombinasikan dengan ini aja, dengan pembuatan kartu ya, card gitu. Nah, ceritanya di sini mau ada beberapa kartu. Contohnya misalkan ya, kita balik lagi ke desain. Nah, di sini ada, kita bikin kotak ya. Kotak sebesar ini mungkin. Nah, warnanya kita ubah, misalkan warnanya ini deh ya, oranye. Terus bordernya kita hapus saja. Nah, terus supaya lebih cantik, ujungnya itu enggak runcing, kita tambahkan border radius ya, 15 pixel aja. Jadi seperti ini gitu. Nah, kita pengen memasukkan gambar ceritanya ke sini. Nah, gambarnya misalkan
foto saya misalkan ya. Di sini ada image, ini ada foto saya ceritanya. Kita masukkan ke sini. Nah, si gambar ini tuh kita pengen masukkan ke dalam kotak yang oranye ini gitu. Nah, dengan beberapa syarat ya. Masking itu kalau didesain seperti Photoshop, Illustrator dan Adobe XD ini utamanya untuk masking itu ada syarat di mana pemaskingnya itu posisinya harus di atas atau di bawah. Nah, kalau untuk Adobe Photoshop itu objek yang mau dimaskingnya harus ada di atas, berarti pemaskingnya harus ada di bawahnya atau ada di belakang. Sedangkan kalau Adobe Illustrator pemaskingnya itu harus ada di depan atau ada di atas ya. Artinya si kotak ini tuh harus ada di atas ini. Tuh. Nah, kalau Adobe XD kita coba ya, mungkin pertama kita posisikan si gambarnya di atas si kotak. Kita seleksi dua-duanya, langsung klik kanan. Nah, nanti di sini ada Max with Shape ya di sini. Tinggal diklik aja. Nanti si gambarnya masuk ke dalam. Nah, tapi kok backgroundnya hilang ya? Karena masking itu menghilangkan pemaskingnya. Sedangkan objek yang dimaskingnya atau objek yang masuk ke dalamnya itu kan nggak hilang. Gitu. Gimana dong supaya nggak hilang gitu ya? Nah, untuk mengantisipasi bisa aja kita copy paste dulu ini backgroundnya. Jadi ada dua gini ya. Jadi ada dua. Nah, kalau udah ada dua, ya kita pindahkan dulu ya mungkin ke bawah. Langsung kita seleksi lagi nih, tinggal di Max with Shape gitu. Nah, kalau posisinya kurang pas gimana? Ini bisa kita ubah ya, tinggal double klik aja. Gambarnya tinggal kita geser-geser kayak gini. Nah, terus kita pasang objek lagi di belakangnya kalau dibutuhkan gitu. Tapi kalau ketutup kayak gini kan nggak usah mungkin ya. Nah, itu tergantung dari gambar yang kita masukin ke sini. Ini kurang besar, jadi kita perbesar. Oke, nah di sini ada apa lagi ya? Kita misalkan mau masukin tulisan ya di sini. Tulisan, misalkan sosial media ada Anas berkata ceritanya. Kita perkecil ukuran jadi 12, pindahin ke bawah sini ceritanya. Nah, kalian bisa masang objek apapun ya di sini. Misalkan kalau gambarnya itu berupa produk yang mau dijual, bisa aja kan ya, ada sepatu misalkan. Di bawahnya informasinya apa? Informasinya bisa berupa harga, bisa berupa nama produknya apa, bisa mungkin diskon atau harga pengiriman barang gitu ya. Nah, terus bisa kita grup ya ini, di grouping supaya semuanya jadi satu grup. Nah, kalau udah gini, kita pindahin dulu deh yang active video-nya nih ke samping banget ya, supaya apa? Supaya nggak mengganggu gitu. Kita bikin ininya jadi ada beberapa gitu. Misalkan kita kasih jarak marginnya 30 gitu. Nah, kalau udah gini, card itu kan ceritanya ini mau di drag ke samping gitu ya, bisa digeser-geser gitu. Berarti jumlahnya banyak kan ya. Nah, di sini baru ada dua. Nah, kalau mau nama gimana? Nah, ada cara gampangnya. Ini bisa diseleksi langsung di sebelah kanan atas. Di sini ada yang namanya repeat grid ya, gitu. Nah, atau sebelumnya kalau ini cuma satu, ini bisa ya. Misalkan kita klik langsung repeat grid. Nah, di sini nanti muncul dua kayak gini. Ada dua penarik ya, kayak gini hijau. Ini bisa dimanfaatin nih untuk menduplikasi ke bawah atau ke samping. Misalkan kita pengen ke samping, tinggal di kayak gini aja. Nah, misalkan kita bikin tiga deh ya, kayak gini. Nah, dan kalau misalkan jaraknya, ini kan jaraknya tadi 20, mau diperbesar atau diperkecil itu bisa. Tuh. Nah, kalau udah mau ngeditnya gimana? Misalkan ini foto pertama, foto kedua, foto ketiga, itu tinggal diedit aja. Ini kan masih dalam bentuk grouping ya,
Nah, di sini tinggal diklik ungroup grid-nya. Klik, semuanya udah jadi satuan kayak gini. Nah, kalau udah satuan kayak gini, tinggal diedit aja satu-satu fotonya. Akan jadi gampang. Nah, kalau udah gini, kita mau bikin animasi ngegesernya gitu ya, di drag gitu. Misalkan ini fotonya kita ganti ya, jadi ungroup dulu deh ya, ungroup, terus kita cari gambarnya, footage. Nah, ini misalkan ya, kita masukkan, nah contohnya ini foto kedua kita ganti juga nih, misalkan ini dia. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti kita drag ya. Nah, caranya gimana? Ini kita grup dulu ya, antara cut yang satu, cut kedua, sama cut ketiga kita grup dulu, di grup. Nah, kalau udah di grup, kita bikin activity ke berikutnya, tinggal di copy aja kayak gini, agak jauhan dikit ya. Nah, cuman posisinya kalau yang activity satu ini lagi ada di sini gitu ya, cut yang pertama, terus uh, terus untuk yang activity yang keduanya ini kita rubah activity satu drag ya, yang sebelah yang cut satunya kita pindahkan ke sebelah, karena tadi udah di grup ya, ini tinggal digeser aja kayak gini. Nah, jangan takut tertimpa karena kalau kita lepas berubah kayak gini. Nah, terus untuk animasinya gimana? Nah, kalau untuk animasinya kita kembali lagi ke prototype. Nah, tinggal diklik aja dia. Ini bagian ini kita uh, ke bagian yang card ini ya, kita drag ke sini, ke activity 2 drag gitu, dengan posisi triggernya itu bukan di tab tapi di drag ya, di drag. Terus kita boleh pilih easingnya, ini easy out in atau in out ya, bebas. Kita coba yang easy in out aja ya. Kemudian yang ini, yang di activity dragnya, kita koneksikan juga ke activity 1 dengan triggernya drag ya, sama ininya boleh, kalau tadi apa ya, kalau yang ini auto animate ya, auto animate juga berarti juga sama, auto animate isi in out. Nah, kita coba nih dari yang activity 1, klik, ini jalan ya, masih tetap jalan. Nah, ini tuh, ini bisa di drag kayak gini, bukan diklik ya, ini bukan diklik tapi di klik, tahan, langsung geser tuh, langsung ngegeser gitu. Oke, nah jadi untuk pertemuan sekarang kita hanya ngebahas 3 itu aja ya. Ada membuat menu yang atas ini tadi salah mungkin ya, ada yang diedit tadi. Terus masking ya, kita masukin gambar ke dalam objek. Terus gambarnya ini kita dibuat jadi card. Card ini bisa di drag kayak gini gitu. Nah, berarti dalam satu aplikasi itu atau satu project yang kita buat, kita bisa bikin banyak ya nanti di sini. Bisa bikin banyak animasi gitu sesuai dengan kriteria UI sama UX-nya yang dibutuhkan gitu. Oke, untuk pertemuan berikutnya mungkin itu langsung UAS ya. Nah, untuk UASnya persiapkan nanti masing-masing dari kalian beberapa aset ya untuk desain aplikasi yang bakal kalian bikin, karena UASnya itu tugasnya itu mendesain aplikasi sekaligus udah dijadikan prototype gitu. Nah, tapi kan kalau desain itu kan nggak bisa langsung ke desain tanpa ada
aset-asetnya ya. Nah, jadi coba nanti sebelum UAS persiapkan beberapa aset. Contohnya apa? Contohnya mungkin kalau kalian mau bikin aplikasi jual beli barang, misalkan mau jual sepatu nih, kalian kumpulin gambar-gambar sepatu, harganya berapa, mungkin kalau ada diskon boleh gitu ya. Terus mau ngejual produk lain boleh kumpulkan foto-fotonya gitu. Itu yang paling penting gitu ya, pengumpulan aset. Jadi nanti pas UAS kalian tinggal ngedesain aja gitu. Oke, mungkin materinya cukup sekian ya untuk pertemuan sekarang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba di rumah ya, pengaplikasiannya gitu. Oke, makasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.